Dan saat inilah, pemirsa, air dari gelombang pasang tsunami datang. Masyarakat berhamburan menyelamatkan diri. Sebagian besar mereka lari menuju Masjid Baitur Rahman yang berada tidak jauh dari situ. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita pengen bahas terkait tsunami yang pernah terjadi di Tanah Rencong, Aceh. Karena tahun ini, mungkin pada saat video ini saya upload, udah tahun 2025 ya. Tapi ini video ini khusus untuk tahun 2024, Desember tanggal 26, yang bertepatan dengan 2 dekade pasca tsunami di Aceh. Iya, di tahun 2004 lalu, gelombang air laut yang sangat besar yang diakibatkan oleh gempa tektonik menghantam daratan Aceh. Dan dampaknya lebih dari 200.000 jiwa kehilangan nyawa, jutaan lainnya pun kehilangan tempat tinggal, dan kehidupan masyarakat pun berubah untuk selamanya. Tapi sebelum bencana dahsyat itu pun terjadi, Aceh ini dalam kondisi krisis kemanusiaan yang luar biasa. Yang mana konflik bersenjata telah terjadi selama bertahun-tahun di Aceh. Dan FYI ini, sebelum terjadinya bencana tsunami, Aceh dalam kondisi darurat militer. Oke, langsung aja kita bahas, and let's get the ball rolling. Oke, pada 26 Desember tahun 2004, tepatnya pada pukul 7:59, gempa berkekuatan 9,1 skala Richter menguncang Samudra Hindia. Nah, kalau penasaran nih bagaimana rasa gempa dengan kekuatan 9,1 skala Richter itu, jangankan berjalan, berdiri aja pun susah. Oke, kemudian gempa ini memicu gelombang tsunami yang setinggi sekitar 30 meter yang melanda pesisir Aceh dan 13 negara lainnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dampaknya itu lebih dari 200.000 jiwa meninggal dunia, jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal, dan kehidupan masyarakat berubah untuk selamanya. Sebenarnya, tsunami pada tahun 2004 itu, yang kena itu nggak hanya Aceh. Jadi ada beberapa negara lain juga ikut terkena imbasnya. Seperti Thailand, Sri Lanka, India, Afrika, dan negara-negara lain yang dekat dengan titik terjadinya gempa atau di Samudra Hindia. Tapi dari semua negara yang saya sebutkan tersebut, Indonesia lah atau Tanah Rencong lah yang mengalami dampak yang sangat luar biasa akibat dari bencana alam ini. Karena epicentrum gempa itu terjadi di lepas pantai barat Sumatera dan itu dekat dengan Aceh. Hal ini menyebabkan Aceh menjadi wilayah yang dilanda gelombang tsunami yang sangat besar. Oke, sedikit kita flashback nih, bagaimana kronologi kejadian tsunami ini. Oke, gempa terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik di dasar laut. Dan dalam waktu kurang dari 30 menit, gelombang pertama menghantam pesisir barat Aceh. Nah, di antaranya itu seperti Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Melabuh, Lok Sumawe, dan lain-lain. Berbeda dengan negara maju seperti Jepang nih, yang mana negara tersebut sudah memiliki sistem atau teknologi canggih untuk mendeteksi bahwa terjadinya tsunami atau potensi terjadinya tsunami. Sedangkan Aceh pada saat itu dan 14 negara yang tadi saya sebutkan salah satunya belum memiliki sistem secanggih Jepang. Yang mana pada saat itu korban jiwa di Aceh sangat besar. Jadi setelah gempa terjadi, tiba-tiba air laut tuh surut ataupun mundur. Sehingga warga dapat melihat permukaan laut. Dan tak lama kemudian, air laut yang surut tersebut menghantam daratan Aceh. Kalau diibaratkan nih, kayak orang ngambil ancang-ancang, kemudian lompat. Atau bisa dianalogikan seperti air yang ada di dalam ember yang diguncang-guncang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, gelombang air laut yang kembali secara tiba-tiba tersebut memiliki tinggi sekitar 30 meter. Dan dengan kecepatan 100 meter per detik atau 360 km per jam. Nah, kalau mau dianalogikan nih, kecepatan 360 km per jam itu sama dengan kapal jet komersil yang dikembangkan secara gaspol atau kecepatan penuh. Dan pada saat itu, seorang wanita yang bernama Cut Putri sempat merekam kejadian terjadinya tsunami ini. Alhamdulillahnya, berkat video dari Kak Putri ini, kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya gelombang air tsunami itu menghantam kota besar Banda Aceh.
Oke, ada pun beberapa fakta dari kejadian tsunami ini. Selain masjid-masjid yang masih berdiri kokoh, bisa kita lihat, sering kita lihat tuh di TV itu Masjid Baitur Rahman. Sebenarnya seluruh masjid yang bisa kita search itu bahwa semua masjid yang ada di Aceh yang terkena imbas tsunami ini tidak ada yang rusak. Ya paling pagar-pagarnya doang sedikit yang mengalami kerusakan. Tapi masjidnya itu masih tetap berdiri kokoh. Oke, beberapa fakta lain juga cukup amaze, yang mana konon katanya ada misteri jam dinding berhenti. Apa itu misteri jam dinding berhenti? Jadi menurut banyak orang nih, atau saksi mata, yang mana mereka ini adalah korban tsunami yang bisa dibilang selamat. Jadi mereka kembali lagi ke rumahnya. Jadi mereka menceritakan pada saat mereka kembali lagi ke rumahnya, beberapa orang ini menemukan jam dinding mereka itu posisinya mati pada saat gempa terjadi. Jadi semua jam dinding yang ada di area kejadian bencana ini, semuanya itu mati di posisi yang sama, yaitu pada saat terjadinya gempa. Nah, setelah gempa terjadi, air laut tsunami itu kan datangnya 30 menit kemudian. Artinya, jam dinding tersebut mati pada saat gempa terjadi. Dan hal ini menarik perhatian banyak orang. Banyak yang mengaitkan dengan kekuatan dahsyat dari gempa tektonik yang 9,1 skala Richter itu dapat menghentikan atau mampu menghentikan pergerakan mekanisme dari jam dinding tersebut. Kemudian kita lanjut ke fakta yang lain, yaitu kapal pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Nah, pada saat itu kapal tersebut bernama Apung. Mereka atau orang Aceh biasa menyebutnya PLTD Apung. Nah, kapal tersebut dengan berbobot sekitar 2.600 ton dan panjang 63 meter dapat diangkat atau dipindahkan oleh tsunami yang sangat dahsyat itu sejauh 5 km dari bibir pantai ataupun pelabuhan tempat dia berlabuh. Nah, sekarang kapal PLTD Apung itu tidak lagi difungsikan sebagai kapal pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, sekarang dia sudah dialihfungsikan menjadi sebuah museum. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, yang belum pernah ke sana atau ke Banda Aceh, silahkan kunjungi tempat tersebut. Karena tempat tersebut sekarang sudah dialihfungsikan menjadi museum. Oke, selanjutnya fakta dan kisah heroik lainnya adalah sebuah perahu besar yang menyelamatkan 56 orang. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi ceritanya begini, sebuah perahu nelayan yang sangat besar, yang nggak sangat besar sih, lumayan besar ya, mendarat di atas rumah warga. Nah, di dalamnya itu ada sekitar 56 orang kurang lebih yang selamat akibat menaiki kapal tersebut. Nah, kisah heroik ini diabadikan oleh warga Aceh adalah Bahtera Nabi Nuh, karena ceritanya yang hampir sama dengan cerita Nabi Nuh. Kapal ini pun sekarang udah jadi tempat wisata di Aceh. Sama seperti tadi buat teman-teman yang mau atau jalan-jalan ke Banda Aceh, jangan lupa mampir ke situ juga. Oke, selanjutnya kita beralih ke kisah seorang anak yang berumur 7 tahun yang terdampar ataupun terkatung-katung akibat terjangan tsunami dan ditemukan di salah satu rawa-rawa mangrove. Nah, anak tersebut bernama Martunis. Nah, yang menarik dari kisah anak ini adalah dia sempat menggemparkan dunia persepak bolaan, khususnya Portugal. Jadi ceritanya begini. Anak tersebut ditemukan di rawa-rawa mangrove menggunakan jersey nasional Portugal. Dia menggunakan jersey nomor 10, yaitu atas nama Rui Costa. Jadi nama jersinya itu jersinya Rui Costa nomor 10 timnas Portugal. Nah, akibat dari itulah si anak tersebut, si Martunis ini menggemparkan dunia sepak bola. Kemudian pada tahun 2005, Federasi Sepak Bola Portugal mengundang langsung Martunis untuk datang ke sana, ke Portugal. Nah, di sana, sesampainya Martunis di Portugal, Martunis bertemu langsung dengan Cristiano Ronaldo atau CR7. Nah, dari keberangkatannya tersebutlah Martunis sempat tinggal lama di Portugal. Nah, selama Martunis tinggal di sana, CR7 lah atau Cristiano Ronaldo lah yang mendukung finansial dan pendidikannya Martunis selama dia berada di sana. Nah, dibuktikan dengan Martunis dimasukkan ke salah satu akademi sepak bola yang ada di Portugal yang bernama Sporting Lisbon.
FYI nih, Sporting Lisbon adalah salah satu akademi sepak bola yang menjadi awal karir Cristiano Ronaldo di kancah internasional. Tapi bantuan atau respon dunia tidak hanya datang dari Portugal. Bencana ini bikin dunia ikut prihatin dan tergerak hatinya untuk membantu Tanah Rencong. Bayangin aja, bantuan dari berbagai pihak datang ke Aceh. Seperti International Committee of the Red Cross dan PMI atau Palang Merah Indonesia. Dan pada saat itu juga PBB menyampaikan bahwa atau menyebutkan bahwa tsunami ini adalah salah satu bencana kemanusiaan terbesar selama sejarah dunia. Dan bantuan internasional pun meningkat dari hari ke hari setelah terjadinya tsunami. Dan banyak juga organisasi non-pemerintahan yang terlibat untuk membantu rakyat Aceh dan membantu pembangunan daerah Aceh. Thousands of helicopter missions have been flown, convoys of trucks roll across Sumatra, and warships dot Aceh's coast. This is what the international community can throw at something on the scale of Aceh's tsunami. But on the ground, in some of the worst hit communities, the efficiency of the big aid groups is being called into question. Nah, di tengah duka yang mendalam akibat bencana, semangat kemanusiaan yang ditunjukkan dunia turut mendorong terciptanya iklim perdamaian di Aceh. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebelum tsunami pun, Aceh dalam kondisi tidak baik-baik saja. Yang mana krisis kemanusiaan berskala besar sedang terjadi di Aceh. Konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintahan Indonesia yang terjadi selama puluhan tahun. Setahun pasca serius disaster ini atau tepatnya pada tahun 2005, Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintahan Indonesia mendeklarasikan perjanjian damai dan mengakhiri konflik yang udah berlangsung selama puluhan tahun. Perjanjian damai antara pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dikenal sebagai Kesepakatan Helsinki atau biasa disebut dengan MOU Helsinki. Perjanjian ini ditandatangani pada 15 Agustus tahun 2005 di Helsinki, Finlandia, dan membuka jalan bagi otonomi khusus di Aceh. Peace process which led to the Memorandum of Understanding between the government of Indonesia. This is a beginning of a new era for Aceh. Oke, dari tragedi ini kita bisa belajar sistem peringatan dini dan edukasi bencana. Indonesia kini memiliki sistem tsunami yang disebut dengan BOIS dan jalur evakuasi. Tapi sebenarnya tantangannya tuh bukan itu. Kalau masalah beli sistem ya tinggal beli, pasang, selesai. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara mengedukasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat agar untuk tetap selalu waspada terhadap ancaman-ancaman bahaya. Ya, salah satunya seperti kita ceritakan sekarang yaitu tsunami. Jadi mungkin bisa dibuat drill ataupun sebagainya agar masyarakat tuh terlatih apabila saat terjadi alarm potensi tsunami. Nah, bagaimana cara mengakses jalur evakuasi? Oke, sekarang 20 tahun telah berlalu, tsunami Aceh bukan hanya cerita tentang kehilangan, tapi juga tentang harapan, persatuan, dan kekuatan untuk bangkit. Mari kita terus mengenang mereka yang udah tiada dan menghargai kehidupan kita yang kita miliki saat ini. Dan sekarang, bagaimana kondisi Aceh pasca 20 tahun bencana tsunami? Apakah sekarang biasa-biasa aja? Atau tambah maju dan berkembang? Buat teman-teman yang tahu atau teman-teman yang berada di Banda Aceh, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kalau gitu sekian dulu dari saya. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Tapi sebelumnya, saya mau disclaimer dulu bahwa semua informasi yang saya sampaikan adalah rangkuman dari berbagai sumber. Nah, walaupun begitu, saya juga berupaya semaksimal mungkin untuk menyajikan data yang akurat. Jadi, kalaupun semisal nih ada perbedaan ataupun kekurangan, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Dan jika menurut kalian video ini bagus, jangan lupa like and subscribe. Dan share ke teman-teman, keluarga maupun sosial media kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Okay.